Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, sebagai pelengkap untuk penjelasan saya secara tertulis di Classroom, saya akan menyampaikan beberapa hal melalui video singkat ini. Semoga bisa dijadikan bandingan untuk memahami materi diskusi hari ini tentang penyusunan metrik penelitian. Harapannya ya, bahwa kita akan mampu untuk membuat sebuah metrik proposal. Jadi metrik proposal ini merupakan embrio atau blueprint atau cikal bakal dari proposal. Dari metrik ini kita akan jadikan dan kembangkan menjadi proposal. Jadi nanti mungkin tugas akhir dari teman-teman sebagai pengganti OAS adalah membuat metrik seperti ini. Hanya yang saya harapkan bahwa metrik ini harus kita diskusikan terlebih dulu, bisa hari ini atau Kamis depan, karena saya berkeinginan bahwa metrik ini sudah matang ya, sudah matang sehingga seperti janji saya, di akhir semester ini, jika teman-teman mengerjakan metrik ini dengan serius, maka akan kita beri rekomendasi kepada Kaprodi untuk dijadikan bank judul skripsi teman-teman mahasiswa. Baik saudara sekalian, metrik proposal kita, baik kuan, kual maupun analisis teks, itu seperti ini sistematikanya. Yang pertama adalah judul, kemudian latar belakang masalah, nanti ada rumusan masalah, kemudian kerangka teoritis, metode penelitian, dan analisis, kemudian juga buku-buku yang akan kita pakai untuk mengerjakan skripsi ini. Juga di bagian akhir metrik itu adalah rancangan pembahasan. Kalau selama ini skripsi KPI itu terdiri dari 5 bab. Nanti kita akan lihat. Yang pertama, saudara-saudara, judul. Satu hal yang harus teman-teman ingat, bahwa judul itu harus sesingkat dan sejelas mungkin. Dikatakan singkat, ukurannya adalah kurang dari 20 kata substantif. Jadi, buatlah kalimat judul yang sekiranya maksimal itu 20 kata substantif. Kata substantif itu merupakan konsep, ya. Sementara seperti kata dan, di, kemudian kata sambung yang lain itu tidak dihitung. Jadi misalnya ada judul konstruksi mediasi nn.com dan jawapos.com tentang larangan bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini kata dan, tentang, di itu tidak dihitung. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, redaksi judul penelitian itu harus
mencerminkan fokus penelitian. Dalam hal ini adalah misalnya tentang pemberitaan jawapos.com dan CNN tentang larangan bercadar. Ini fokus ya. Juga sekaligus menunjukkan sumber informasi atau data yang akan digunakan. Jangan lupa juga di dalam redaksi judul itu juga menampilkan model penelitian atau model analisis. Biasanya model analisis ini ditulis dalam kurung ya, di dalam kurung atau judul kecil. Kira-kira itu saudara sekalian yang harus kita penuhi jika kita ingin membuat redaksi judul. Kemudian untuk sub berikutnya kita mencantumkan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu pertama berisi tentang deskripsi kita tentang fenomena teks dakwah, kalau itu analisis teks dakwah. Dan ini sudah pertama kali kita gunakan latihan. Jadi tidak asing bagi teman-teman. Jadi latar belakang masalah di metrik ini disajikan dalam bentuk singkat, poin-poinnya saja. Kalau di sini ada 4 poin, berarti nanti ini dijadikan 4 paragraf. Nah, utama. Nanti bisa dikembangkan, ada paragraf penjelas, ada paragraf pelengkap. Yang pertama, isi latar belakang masalah itu adalah fenomena teks yang akan kita tulis. Kemudian, yang kedua, kemukakan permasalahan. Kalau contoh ini bentuknya adalah pro dan kontra. Akibat penerbitan surat keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga yang diberitakan oleh media CNN.com dan jawapos.com akhirnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kemudian jangan lupa di latar belakang masalah juga teman-teman kemukakan ya kira-kira media itu seperti apa, Jawapos dan CNN.com. Itu kira-kira untuk latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan sub nomor 3, yaitu rumusan masalah. Ada beberapa cara atau model di dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama, ada yang menggunakan rumusan mayor seperti ini. Kalau rumusan mayor itu biasanya hanya merubah kalimat judul yang berbentuk kalimat afirmatif atau pernyataan dirubah menjadi kalimat pertanyaan, sehingga menjadi bagaimana konstruksi media cnnindonesia.com dan jawapos.com tentang larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini rumusan mayor. Tetapi ada juga yang kadang-kadang menggunakan rumusan minor, yaitu rumusan mayor itu di breakdown menjadi beberapa item pertanyaan lagi yang dibuat berdasarkan model analisis yang kita pakai. Misalnya tadi di judul kita menggunakan model analisis framing Zundang Pan dan Gerald M. Kosiki yang di dalam kerangka framingnya itu menggunakan 4 struktur, yakni mulai dari sintaksis, kemudian semantik, kemudian ada
skrip dan retoris, maka itu bisa digunakan sebagai item dalam mengembangkan rumusan masalah minornya. Kalau mau dibuat rumusan mayor dan minor, maka untuk rumusan minornya bisa 1. Bagaimanakah framing media CNN.com dan jawapos.com di dalam mengkonstruksi berita larangan bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dari sudut sintaksis. Itu 1. Yang kedua, dari skrip. Yang ketiga, dari tematik dan retoris. Sehingga rumusan masalah minornya ada 4 item. Sekali lagi, fungsi dari rumusan masalah minor adalah untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan di dalam rumusan mayor. Itu. Nah, kemudian yang keempat, kita juga diminta untuk menjelaskan aspek metode penelitian di dalam metrik kita. Yang pertama yang harus kita tampilkan dalam metrik adalah pendekatan. Pendekatan kualitatif, kemudian jenis penelitiannya analisis teks, dan model analisisnya framing, model PAN, dan Kosiki. Jenis dan sumber data. Data berbentuk teks berita dan sumber dari CNN.com dan jawapos.com. Pengumpulan data tentu menggunakan dokumentasi karena berbentuk dokumen. Kemudian analisis data sama dengan yang tertera di dalam redaksi judul, yakni menggunakan perangkat framing, PAN, dan Kosiki yang terfokus pada 4 struktur tadi: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Setelah metode penelitian, maka yang kelima di dalam pembuatan metrik adalah kerangka teori atau kerangka berpikir. Kerangka teori itu kita gunakan untuk panduan kita secara referensial maupun operasional penelitian kita. Dibuat berdasarkan hasil kajian pustaka, kemudian digabungkan dengan model analisis kita, ditambah fenomena yang kita teliti. Nah, kerangka teori di dalam penelitian ini diawali dengan adanya SK Rektor UIN Suka tentang larangan bercadar. Kemudian fenomena ini ditangkap oleh media CNN.com dan jawapos.com. Di dalam kerangka framing, maka kedua media online ini tentu melakukan pemilihan isu dan penonjolan isu. Nah, dari strategi framing kedua media ini, kemudian yang tersaji di dalam teks beritanya itu adalah realitas yang dikonstruksi. Realitas hasil konstruksi 2 pemberitaan ini. Jadi antara SK Rektor dan pemberitaan di dalam media CNN dan jawapos.com itu tidak sama. Oleh karenanya di sini disebut dengan realitas yang dikonstruksi. Dihadapkan pada realitas yang dikonstruksi melalui media pemberitaan CNN dan jawapos.com, kemudian kita melakukan penelitian untuk mengetahui strategi framing kedua media ini. Kebetulan menggunakan PAN dan Kosiki. Intinya,
teks itu dianalisis dari sudut pandang struktur sintaksis, struktur skrip, tematik, dan retoris. Sementara perangkat framingnya seperti saya gambarkan di skema ini, melihat skemanya, kelengkapan berita, kemudian melihat detail sampai kata ganti yang dipakai, kemudian leksis, metafor, dan grafis. Yang nanti akan kita amati dari pemberitaan itu adalah satu, headline, judul berita, lead, teras berita. Kemudian, apakah pemberitaan kedua media online tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Itu yang menjadi unit amatan. Selain itu, kita juga harus mengamati dan menganalisis paragraf dan kosakata atau kata, serta idiom maupun frase. Dari hasil analisis framing inilah kemudian kita akan memberikan pemaknaan terhadap strategi framing. Bagaimana pemilihan isu dan bagaimana penonjolan isu yang dilakukan oleh kedua media ini. Hal lain yang harus dicantumkan di dalam metrik penelitian adalah referensi atau literatur utama. Buku yang akan kita pakai minimal 5. Di sini kita sebut ada 6. Jangan lupa karena ini prodi KPI harus menyertakan buku-buku tentang ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Teori-teori tentang komunikasi. Yang terakhir, saudara-saudara sekian, 7 rencana sistematika skripsi. Ini hanya singkat. 1. Pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta simpulan. Saya kira ini sebagai video singkat untuk mendampingi saudara-saudara sekalian di dalam memahami penjelasan saya dan juga jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa melalui Google Classroom. Karena kebetulan pada kesempatan ini kita tidak menggunakan Zoom Meet. Dan saya kira semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.